Amalan-amalan ini mereka aku jamin menjadi pewaris surga Firdaus dan kekal tinggal di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang tinggal di bumi dan mereka adalah calon penghuni surga Firdaus. Yang kalau kita kerjakan iman kita menjadi kuat. Ya. Sebelum sampai ke sini Allah memperkenalkan di Quran surah kedua ayat 177. Ya. Jika Anda ingin menjadi baik atau mengentaskan keburukan, meninggalkan yang buruk-buruk sehingga muncul yang baik-baik saja. Lisan berkata buruk, sekarang tinggalkan buruknya, muncul yang baiknya di lisan. Mata menatap yang buruk, tanggalkan yang buruknya, sekarang muncul yang baik saja. Jika ingin memulai ini, maka pokoknya yang pertama adalah iman. Yuk iman dulu. Lalu ragamnya apa? Bagaimana menanamkan iman dalam jiwa? Supaya sampai ke dalam hati kita dan membimbing kita berbuat baik. Maka Allah turunkan kemudian amalan-amalannya. Satu, kata Allah, man amana billah. Pertama, mesti yakin iman ini, mesti punya kualitas yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah. Saya tuliskan dulu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, hari akhir. Wal malaikati, malaikat. Wal kitabi, kitab, Al-Qur'an. Wan nabiyyin, para nabi. Sebagai rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Baru dari sini muncul amalan-amalan praktikal. Wa atal mala ala hubbihi, amalan maliyah, harta. Nabil qurba wal yatama wal masakin. Wa aqama as-salah, amalan fisik. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Jadi amalan harta, amalan fisik, amalan yang menggabungkan keduanya. Terakhir ada kesabaran dalam ujian. Tahan sampai ditutup di ujung ayat. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaika alladzina shadaqu, inilah sebenar-benarnya iman. Jadi kalau ada orang beriman, maka kata Allah, real iman itu, iman yang paling benar, iman yang paling kuat adalah orang-orang yang mampu mengamalkan tuntunan di ayat ini. Jadi kalau ada orang beriman, ini yang sebenar-benarnya beriman. Iman yang paling hakiki, yang menilai Allah. Ya, kalau bisa beriman begini, maka akan dijamin oleh Allah mendapatkan kebahagiaan tertinggi dengan segala kesuksesan yang bisa diraih. Maka disebutkanlah setelah ini Quran surah ke-23 ayat 1 oleh Imam Al-Bukhari di kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Jadi kalau kita kerjakan ini, ditambah amalan di Quran surah ke-23 ayat 1, saya kasih kurung sampai dengan ayat 9. Ya, maka Allah akan jamin kebahagiaan, kesuksesan dan puncak surga tertinggi. Kalau Anda bisa mengamalkan ayat ini, teman-teman, ini plus dengan yang ini, dua ayat saja, dua ayat, maka Allah akan menjamin kita menjadi pewaris surga Firdaus. Itu jaminan Allah, bukan perkataan dari Hidayat, bukan di Al-Mu'minun. Allah teruskan di ujungnya mengatakan, perhatikan kalimatnya, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang saya sebutkan ini, kata Allah, yang punya amalan-amalan ini, mereka aku jamin menjadi pewaris surga Firdaus dan kekal tinggal di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang tinggal di bumi dan mereka adalah calon penghuni surga Firdaus. Saya sering istilahkan penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Pulang. Masya Allah. Siapa yang ingin ke surga Firdaus? Boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik, boleh tutup dulu. Siapa yang nggak punya dosa? Boleh angkat tangan. Nah, berarti kita punya PR nutup dosa dulu nih. Yuk kita mulai, satu. Ya, saya kasih kitab dulu satu. Kalau nanti Bapak Ibu dapatkan bukunya, ini bagus. Jadi ini bisa digali detailnya di buku-buku akidah sebagiannya. Ya, ada banyak sekali buku-buku akidah sekarang. Ada sebagian yang cukup baik, jadi juga kurikulum, bagian kurikulum di beberapa kampus di dunia. Ada buku Said Sabiq namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Ya. Al-Aqaid Al-Islamiyah. Saya ada ragam buku-buku di rumah, kitab-kitab banyak sekali untuk masalah akidah. Di antara itu ada yang simpel, maksud saya ini yang paling simpel, yang gampang, mudah dipahami, tapi logik juga bagus. Ya, kadang ada pendekatan dalil tapi logika kurang. Ini bagus kombinasinya, logika ada, kemudian juga untuk nasnya banyak dan hadis-hadisnya juga berlimpah. Ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahnya akidah Islam. Ya, akidah Islam. Dulu pernah saya lihat itu ada 2 jilid, semuanya 4 jilid, setiap satu kitab itu berisi 2 jilid, 1, 2, 3, 4 ya, cuman 2, setiap satunya itu ada 2 pembahasan 2 jilid. Cukup tebal. Saya punya yang bahasa Arab ya. Nanti insya Allah mungkin pertemuan berikutnya saya coba bawakan. Saya tunjukkan di kitabnya. Anda kalau mau fotokopi boleh. Ya, bahasa Arab. Asli bahasa Arab. Ya, belum ada terjemahan. Yang ada di saya. Baik. Yuk kita lihat. Setelah saya kasih kitabnya, saya coba terangkan. Pertama, kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amana billah. Dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah.
Ingat Bu ya, Pak ya, iman itu pengertian dasarnya yakin jangan ragu. Itu poinnya. Yakin jangan ragu. Ya, semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak, Bu. Sudah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Ayo bikin status. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, kata Allah, di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah, Pak. Cinta itu kalau cuma di lisan, komitmennya nggak ada. Tapi kalau sudah sampai ke hati, yang nggak suka pun jadi suka. Nggak suka ikan, makan ikan. Nggak suka ayam, makan ayam. Istri senang kucing, jadi senang kucing. Diikutin, jadi mudah mengerjakan itu. Ada orang Arab berkata, Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ada Arab Badui datang ke Nabi. Dia mengatakan begini, qalatil a'rabu amanna. Datang sekelompok Arab Badui berkata pada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Cuma di lisan, belum sampai ke hati. Langsung jawaban turun dari Allah dikoreksi. Qul lam tu'min. Katakan Muhammad pada orang-orang ini, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisan. Asyhadu an la ilaha. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Man amana billah, baru di lisan. Belum selesai ayatnya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati, susah mengerjakan ketentuan Allah. Itu masalahnya. Jika kalau kita sudah masuk ke hati imannya, mengerjakan apapun gampang, Bu, Pak. Gampang. Bahkan Allah belum perintahkan, sudah ditunggu. Oh, asar jam berapa ya? Oh, Masya Allah, jam 2.59 dan jam 2 udah siap-siap. Padahal asarnya masih 1 jam lagi. Tuh. Ya, ada yang subuhnya itu kan jam 4:06. Ini jam 3 udah bangun, padahal subuh aja belum. Subuh aja belum. Tapi kalau iman gak masuk ke hati, cuma di lisan aja, jangankan sebelum tiba waktu, habis waktu pun gak kepikiran juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan zuhur bunyi. Oh, adzan apaan tuh? Subuh apa asar? Oh, subuh apa asar? Belum ada zuhur. Anda bayangkan. Udah adzan masih jawab juga. Baru adzan belum qomat, tenang aja. Tuh. Khutbah Jumat juga yang sangat penting Jumatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, bro, udah adzan nih, terlambat kita. Tenang aja, khutbah kan ada 2. Khutbah pertama aja belum. Jadi Anda bayangkan nunggu khutbah terakhir. Tuh. Jadi rumus-rumus yang ringan untuk darurat kadang-kadang dipakai dalam keadaan yang tidak penting. Siapa innama ju'ilal imamu liutamu bi faqiratul imam qiraatul makmum. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam makmum enggak mampu mengejar bacaannya imam, maka qiraatul imam, bacaan imam sudah mewakili bacaannya makmum. Karena itu orang yang mendapati imam sudah ruku, segera ikut ruku. Enggak usah baca lagi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ruku. Itu sudah dapat 1 rakaat. Jadi kalau Anda rakaat pertama subuh, kemudian mengejar imam sampai ke masjid, tiba-tiba sudah ruku, ikut ruku. Langsung Allahu Akbar, langsung ruku dan sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, makanya disebut ruku, dapat 1 rakaat. Dan jangan nambah lagi, jangan terlampau soleh, ya. Ya, kecuali kalau imam i'tidal, maka dianggap sudah kehilangan 1 rakaat. Maka tambah kemudian 1 rakaat lagi. Ya, tapi jangan salah mengamalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang, masih azan, tunggu imam ruku aja bentar. Tungguin, disuruh Allahu Akbar, lumayan. Paham ya?